Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube dan follow Trader Angkringan di Spotify. Terima kasih. Disclaimer on, semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu saham syariah yaitu Silo atau Siloam International Hospital. Berikut ini sekilas analisa dan pendapat pribadi saya tentang saham ini. Sebelum lebih jauh membahas Silo, perlu diketahui tentang latar belakang dari saham satu ini. PT Siloam International Hospitals Tbk merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan rumah sakit. Perseroan merupakan bagian dari Lipo Group yang merupakan anak perusahaan Lipo Karawaci Tbk. Per tanggal 31 Desember 2012, menurut Frost & Sullivan, Siloam Hospital Group adalah grup rumah sakit swasta terbesar di Indonesia dalam jumlah kapasitas dan jumlah tempat tidur operasional. Siloam Hospitals juga menjadi rumah sakit pertama di Indonesia yang mendapat akreditasi internasional dari lembaga akreditasi Joint Commission International Accreditation. Saat ini Siloam Hospitals mengoperasikan 20 rumah sakit yang tersebar di 15 kota besar di Indonesia. Sedikit saya singgung soal teknikal, pergerakan harga saham Silo sejak year to date mengalami kenaikan 37,30%. Padahal sejak awal tahun pergerakan Silo cenderung sideways dan dapat dikatakan Silo sedang diakumulasi pada waktu itu dan akhir Maret kemarin baru bisa terbang. Karena pembahasan saya tertuju pada fundamental perusahaan, berikut sekilas informasi yang saya kutip dari imedianews.com. Siloam Hospital atau Silo 3 bulan pertama 2023 meraup laba bersih 249,61 miliar rupiah, melonjak 151% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 99,28 miliar rupiah. Dengan begitu, laba per saham dasar menjadi 19,24 rupiah dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 7,67 rupiah per lembar. Jumlah pendapatan 2,65 triliun surplus 19% dari edisi sama pada tahun sebelumnya, 2,22 triliun rupiah. Itu dari pendapatan spesialis 607,63 triliun rupiah, naik dari 475,21 miliar rupiah. Non spesialis 2,04 triliun rupiah melesat dari 1,74 triliun rupiah. Beban pokok pendapatan 1,63 triliun rupiah mendaki 12% dari posisi sama pada tahun lalu sebesar 1,45 triliun rupiah. Beban keuangan 18,94 miliar rupiah susut dari 19,31 miliar rupiah. Bagian laba dari entitas asosiasi 19 juta rupiah, stagnan dari sebelumnya 19 juta rupiah. Laba sebelum pajak 353,22 miliar rupiah menanjak dari periode sama pada tahun sebelumnya sebesar 153,82 miliar rupiah. Beban pajak 95,8 miliar rupiah bengkak dari edisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 51,79 miliar rupiah. Laba tahun berjalan 257,37 miliar rupiah menanjak lebih 100% dari posisi yang sama pada tahun lalu sebesar 102,02 miliar rupiah. Jumlah ekuitas 7,32 triliun rupiah naik dari akhir tahun lalu sebesar 7,05 triliun rupiah. Jumlah liabilitas 2,88 triliun rupiah melesat dari akhir tahun 2022 sebesar 2,61 triliun rupiah. Jumlah aset 10,21 triliun rupiah melejit dari posisi akhir 2022 sebesar 9,66 triliun rupiah. Pergerakan harga wajar di saham Silo ini menurut saya adalah di 555. Ini didukung dengan pergerakan harga Silo di chart. Terlihat jelas ada pantulan di 555 tersebut dan baru setelah itu terbang sampai ke level harga 1930. Dari segi valuasi saat ini Silo berada pada harga over value-nya. Menurut saya pribadi, untuk saat ini Silo sudah terlambat untuk masuk dan sebaiknya jangan dikejar, walaupun kedepannya bukan tidak mungkin masih bisa naik lagi. Untuk menuju level harga 2000 masih memungkinkan. Namun saat ini dekat dengan resistance sebelumnya di 1750. Jika ini mampu ditembus baru bisa dibilang sangat mungkin ke level harga 2000.
Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan channel Trader Angkringan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube dan follow di Spotify Trader Angkringan. Sampai jumpa di emiten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.